Teman-teman, tadi kita kayaknya agak gagal sedikit ya untuk di Sultan Al-Fatih. Nah, saya coba lagi di makam Ayyub Al-Ansori, sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, yang beliau pertama kali ketika sampai di ini, beliau adalah sahabat Nabi yang tetap meyakini nubuah Rasulullah. Istanbul ini dengan keyakinannya bahwa suatu hari akan pada suatu hari akan ditaklukkan, dan akhirnya menjadi penanda gitu bahwa keyakinan itu memang harus dipegang gitu ya. Ini tadi minta maaf 2 kali saya coba di dalam museum tadi dan nggak berhasil. Sekarang kita akan berkunjung, ini hari terakhir ya, kita akan berkunjung ke Abu Ayyub Al-Ansori, di mana beliau dibaringkan ya, dibaringkan, dan nanti kita dengar dari Ustadz Abu Ayyub Al-Ansori. Tapi sebelum ke Abu Ayyub, sorry goyang-goyang ya, sebelum ke Abu Ayyub kita mampir dulu, ada toko di dekat situ, dan tokonya toko rajutan, bagus banget ya, rajutan bagus sekali ya. Ini ada souvenir toko rajut, bagus. Nanti kita lihat. Oh iya lucu banget. Wow. Nanti kita diceritain Abu Ayyub ya? Iya, insyaallah. Sekarang apa nanti deh? Di situ, di makamnya. Di makamnya aja, oke. Hah? Ini tadi soalnya gagal di sana, jadi aku terpaksa di sana pakai itu. Tadi pakai video aja. Jadi perlu ganti cepet karena nggak, koneksinya jelek. Jadi mau ditebus di sini sebenarnya. Nah, ini udah ada yang mendengarkan. Ini kerajinan, nggak apa-apa ya, kita lihat kerajinan lucu kok. Wow, saya tadi sudah beli beberapa barang dari tadi Sultan Al-Fatih. Jadi sekarang saya tidak boleh beli apa-apa lagi kan gitu ya. Kita tunggu nih Ustadz Zik bersedia. Oh ya, bukan Pak Babe membuatnya, lucu banget. Kita lihat dulu perwajahannya dari makam Sultan Ayyub, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Ayyub Al-Ansori. Saya mau tanya, tadi ada yang sempat lihat nggak ya, ketayang nggak ya? Tadi ketayang nggak ya yang dari, maksudku yang tadi kita di Sultan Al-Fatih di panorama, ada yang lihat nggak? Mas Taufik Hidayat sama Mas Taufik Hidayat Bukit Tinggi ya, tadi sempat lihat nggak di tayangan yang sebelumnya Abu Ayyub Al-Ansori? Enggak ya, tadi nggak sempet tayang ya. Oke deh, saya di luar ini makam Abu Ayyub ini emang Turki tuh cantik ya, jadi ada toko-toko souvenir banyak sekali di luar nih ya. Ini Turki tuh cantik betul-betul ya. Kalau kita lihat kebersihannya utama ya, di mana-mana aja saya pergi yang jelas bersih banget ya. Terus menaranya kayak dongeng tuh loh, kayak menara-menara dongeng H.C. Andersen. Dulu saya gedenya dengan dongeng H.C. Andersen kan. Ya Mbak siapa tuh tadi? Mbak Dian ya, oke. Ini jalan utamanya ya, dan kita mau ke makam beliau nanti. Tapi toko-tokonya tuh apik banget, lucu banget, bagus. Kita lihat ya. Jadi rumah kayaknya tuh dijadiin tempat souvenir. Kita lihat di Abu Ayyub. Jadi kalau misalnya kesini, baiknya mampir nih, bagus banget tuh Abu Ayyub Al-Ansori.
Wow, keren. Bagus banget. Kartu-kartu pos buatan. Lihat nih. Cakep sekali. Oh, ini nih. Ini masjidnya bagus banget. Ya, hiasan masjidnya bagus sekali. Sayang ya. Saya udah nggak tahu mau ngirim pos kemana. Sekarang udah ada email, udah apa. Jadi udah nggak zaman ya. Udah nggak zamannya kartu pos. Nah, ini lucu ya, blank book. Saya suka sekali blank book ya. Blank book itu adalah buku kosong. Kemana aja saya pergi kalau ada blank book ya, dan dia murah karena dia tuh kan nggak bergaris. Nah, saya suka ngumpulin blank book ya. Buat catatan-catatan kalau kita pergi kemana-mana gitu kan. Saya suka nyatet dan saya ajarin anak-anak. Baiknya sih kita ajarin anak-anak ya, kalau pergi kemana-mana dia punya blank book ya, sebelum dia bisa mengoperasikan, misalnya kayak ngoperasiin HP gitu kan. Tapi baiknya diajarin untuk selalu mencatat anak-anak kita. Ini ada shin, kaf ya kan, bo. Jadi dia di apply di sini ya, biasa sih, tapi oke. Kita lihat yang saya suka sekali blank book, bagus banget ya. Sebentar ya, sabar ya, kita coba lihat dulu di sebelah dalam ya, ada apa di dalam. Oh ya, ada kaos. Oh, saya nggak bisa beli kaos ya. Di sini souvenirnya seperti itu gitu kan ya. Oke. Lagi di situ ya, jadi belum keluar dari toko souvenir yang sana. Tapi gini ya, how much is it? 5 lira. 5 lira. So you take the money. 4? Just 20? Yes. Okay. 20? 4? Okay. You have plastic bag? Yep. So I have to move. I gotta move. Ben şey getireyim mi? Var mı? Kağıt. A plastic bag. If you don't have, it's okay. Yang laininnya. Yok, gerek yok. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. May I have a plastic bag? A plastic bag. Ben Ben- şey diyor, poşet ya da kağıt şey. Kağıda sararız ya. Çanta istiyor ama. Oh no need. Okay, fine. Dia nggak ngerti plastik bag, ya udah. Dia pikir mau dibungkus. Oke, shall we go? Ternyata ini semuanya adalah toko souvenir ya, Beh. Pak, itu ternyata semuanya toko souvenir semuanya. Masya Allah. Itu tuh semuanya toko souvenir. Gue ada mantu tuh Paris. Oh, masya Allah. Oke, kita ke makan. Bentar. Oh, Ngikutin face-nya kayak oh oke. Baik. Ini adalah permaisurinya lagi jalan. Nah kita lihat ya. Ini tulisannya Eyüp Sultan Belediyesi. Nah, kita lagi jalan nih. Ya. Kebetulan kita lihat sama-sama. Nah, udara di sini berangin, ya, dingin. Udaranya dingin, berangin, dan seperti yang biasanya kita lihat ya di negara-negara Eropa, semua orang memakai coat. Jadi kalau ke sini pada bulan September, Oktober, November, Desember puncak dingin,
Februari. Jadi biasanya anak-anak yang ada yang mau disunat. oh lucu sekali, itu dia boleh milih ya. Ada yang lucu ya, ada anak-anak yang mau disunat tuh dia dipakein baju, didandanin kayak Sultan Al-Fatih nih. Wah, dia tuh pakai baju itu, jadi kayak anak sunat ya. Jadi kayaknya dia boleh milih hadiah gitu deh ya, hadiahnya apa gitu. Sunat. Oh, ini hadiah. Oke. Wow, toko banyak toko, ha? You don't include me, please. Yeah. Of course, don't worry. Kita melihat ya sekeliling dulu ya. Jadi sepanjang jalan menuju ke sana itu ada souvenir-souvenir yang menarik, jadi tutup mata. Nah, nggak beli-beli. Nggak boleh beli-beli judulnya. Oke. Walaupun menarik sekali. Nah, ini apa ya? Aku juga nggak tahu sih. Ini sabun. Ya. Sabun. Ini sabun. Ini sabun. Wangi. Ini toko kitab. Zen. Jadi kalau ini nih 4TL artinya 4 tele. 4 tele itu satu tele 2.000 rupiah. Jadi bahkan sama Turki aja uang kita itu 1:2.000 ya. Satu tele itu 2.000 rupiah. Jadi kalau 1.000 tele berapa? 2 juta rupiah gitu. Kita lihat lagi. Wah, udah mau hujan nih. Lumayan ya. Saya pikir tadi jalannya udah mau nyampe ke lokasi, ternyata belum. Oke, kita lihat aja sama-sama. Kita jalani bersama ya, jalan kita ya, paling nggak ikut dengan mata saya lah. Nah, ini ada restoran. Waduh, saya lagi puasa nih, jadi lagi puasa. Kenapa saya puasa? Saya bilang sama anak saya, mami puasa supaya kamu hafalannya, pokoknya biasanya juga mami puasa, tapi mami akan lebih puasa lagi supaya hafalan kamu semakin cepat ya, gitu. Nah, hujan, ada air mancur. Ada yang beli minum dong? Itu ada tulisannya Eyüp Sultan Belediyesi ya, sebuah kompleks. Jadi kompleks yang namanya kompleks sahabat Ayyub Al-Ansori. Keren. Pohon-pohonnya pohon yang warna, lihat deh, karena dia udah turn, udah berubah dari hijau ya kan, kuning, dan ini kan autumn, musim gugur. Ciri tuh kayak pohon maple berguguran, berjatuhan waktu ya, pohon maple. Nanti kita kayak gini, nasib kita cuma kayak daun-daun yang gugur ya nggak? Kita adalah
daun-daun yang akan jatuh gugur. Kalau dulu teman saya bilang kalau lihat orang udah mau meninggal, dia bilang waduh daunnya udah jatuh katanya. Dan di sini ada, wow, ada banyak sekali merpati ya. Lihat deh. Nanti pulangnya ya kita lihat deh. Oh, keren. Warna hijau deh. Keren. Di dekat merpati banyak sekali. Wow. Banyak banget. Terbang merpati. Oke. Oke, kita tinggalkan merpati. Sekarang kita masuk ke pemakaman. Dulu ingat nggak waktu Rasulullah hijrah pertama kali ke Madinah? Nah, kan Rasulullah mampir ke rumah seseorang sahabat yang pertama kali. Itu namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kita itu sekarang ke makamnya beliau. Yang beliau meyakini nubuah Rasulullah dan ingin ikut perang. Walaupun usia beliau udah tua sekali. Dan akhirnya beliau benar. Konstantinopel yang dinubuahkan mulai dari perang Khandaq, kata Rasulullah kan akan takluk ya, Yaman, istana merah, kemudian akan ditaklukkan. Nah, ini dia gerbangnya. Orang Turki itu sangat fanatik kepada benderanya. Mas Faris, di mana mereka? Oke. Ya, saya bersama-sama nih sekarang sudah berapa menit? 17 menit. Kita belum sampai ke makam, tapi sudah 17 menit. Target saya 20 menit. Jadi sebelah dalam ini tuh. Dikit lagi sih, kalau sabar. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ada di kompleks makam Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Sebelum membacakan riwayat hidup beliau, izinkan saya mau membacakan dulu ijazah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mereka ini menjadi manusia-manusia istimewa? Yang pertama, dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini bukan orang beriman sembarangan. Ingat, ayat itu turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang-orang beriman yang waktu itu bersama Rasulullah? Yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Jadi sahabatnya Rasulullah itu semuanya dapat ijazahnya Rasulullah SAW. Ijazahnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa? Khairul bariyah. Yang pertama sebagai khairul bariyah, sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Inilah para sahabat yang menemani Rasulullah SAW untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Kemudian yang kedua, apa ijazahnya Allah kepada mereka? Khairul jazaohum inda rabbihim. Ya, mereka mendapatkan balasan langsung di sisi Allah. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian ijazah yang terakhir apa? Yang namanya langsung tersemat di namanya mereka semua masing-masing, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nggak ada presiden di muka bumi yang berhak
dapat nama radhiyallahu anhu. Nggak ada raja atau sultan yang berhak mendapat radhiyallahu anhu, yaitu Allah ridho kepada mereka selain sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang mengkafirkan mereka, mencela mereka, pasti berlawanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akan kita datengin ini adalah Abu Ayyub Al Ansori, seorang sahabat yang istimewa, yaitu siapa? Orang yang pada saat Rasulullah SAW sampai ke Yathrib untuk hijrah, membangun peradaban Islam setelah 13 tahun di Mekah, tahap keduanya di Madinah, yang diilhamkan oleh Allah kepada untanya Rasulullah untuk berjalan dan berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al Ansori. Sebenarnya berhentinya itu di tanah dua anak yatim, ya, dua anak yatim yang ada di situ dan kemudian dibeli oleh Rasulullah. Tetapi posisi tanah anak yatim itu ada di dekatnya rumah Abu Ayyub Al Ansori radhiyallahu anhu, dan karena itu Rasulullah SAW sambil menunggu rumah beliau berhasil berdiri, didirikan, kemudian dia tasyakular, syukran jazilan. Kemudian dia beliau memilih untuk menginap di rumahnya Abu Ayyub Al Ansori, dan beliaulah sahabat yang rumahnya pertama kali diinapi oleh Rasulullah SAW sampai rumahnya Rasulullah jadi. Dan yang lebih istimewa lagi, Abu Ayyub Al Ansori pada usia 80 tahun dipilih oleh Allah untuk menjadi mujahid. Beliau wafat dalam keadaan luka-luka di seluruh tubuhnya akibat berjuang melawan Romawi Bizantium dalam mewujudkan nubuah Rasulullah SAW. Dan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, di mana beliau beliau sudah dalam keadaan nafasnya terengah-engah, ditanya oleh panglima perang waktu itu, yaitu Yazid bin Muawiyah, apa wasiatmu, apa pesan terakhirmu, apa yang kamu inginkan? Kata Abu Ayyub Al Ansori, beliau bukannya menitipkan anak cucunya di Madinah kepada para penguasa, tidak, untuk kesejahteraan mereka, tidak. Beliau mengatakan, aku ingin jasadku dibawa ke tempat yang sedekat mungkin dengan benteng kota Istanbul, kota Konstantinopel, karena kata Rasulullah SAW, nanti akan ada seorang soleh yang tubuhnya dimakamkan di kota Konstantinopel, dan dengan aku dimakamkan di situ, kata Abu Ayyub Al Ansori, aku akan mendengar dari zaman ke zaman gemerincing, detak-detak, derap-derap kaki kuda-kuda perang, kuda-kuda mujahidin Islam yang ingin mewujudkan nubuah Rasulullah SAW, dan itu tercapai. Ya, cita-citanya tercapai, makamnya dibawa ke sini oleh pasukannya Yazid bin Umayyah, dan dari zaman ke zaman selama berapa tahun? 800 tahun. Ya, 800 tahun nggak berhenti. Abu Ayyub Al Ansori jenazahnya mendengar derap kaki al-khuyul, al-adiyat, ya, kuda-kuda perang yang membawa panji-panji Rasulullah SAW. Sampai dengan izin Allah pada tahun 1453 Allah mentakdirkan jatuhnya kota Konstantinopel dan dibukanya untuk Islam selama-lamanya sampai hari kiamat, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Demikian kita akan masuk ke makam Abu Ayyub Al Ansori. Jadi kita sudah mendengarkan CV beliau, ya, ya, bagaimana keyakinan beliau yang luar biasa, kecintaan beliau. Sekarang kita tinggal meyakini. Kita nubuah Rasulullah yang berikut, ya, nubuah Rasulullah yang berikut adalah akan datang generasi yang lebih baik dari generasi sahabat, dan itu ada di zaman akhir. Dan apakah itu kita akan mendapatkannya? Oke, saya sudahi dulu tayangan ini karena sudah 20 menit, ya. Nanti terlalu lama, nanti kita sambung lagi, ya, di yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.